Saudara sudah harus yakin ketika saudara percaya Yesus, rumah Bapa disiapkan. Sorga sudah disiapkan bagi kita. Janganlah gelisah hatimu oleh keadaan apapun. Jangan gelisah. Jangan gelisah. Dia sudah selesaikan. It's the finish. Dia sudah selesaikan. Jadi tidak ada alasan saudara menyalahkan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan gelisah dan ragu, bimbang dan meninggalkan. Percaya apapun. Kepercayaan itu adalah sebuah ketetapan. Makanya ada kata mengucap syukurlah dalam segala hal. Ada tidak ada, tetap mengucap syukur. Kalau hari ini engkau mengalami stuck atau engkau mengalami penurunan, caranya, kuncinya saudara harus pegang. Apa kuncinya? D-O-A. Itu kunci. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan melalui pribadi kami. Layakan kami Tuhan, kuduskan kami. Terima kasih Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Akan aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu,
bersyukur pagi hari ini Tuhan, Engkau hadir, Engkau menguduskan, mengampuni setiap kami anak-anak-Nya. Urapi sidang jemaat-Mu, urapi hamba-Mu, kami siap Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap katakan haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat berjumpa di dalam kasih Yesus. Pagi hari ini adalah pagi yang penuh dengan keberkatan, bahwa apapun yang akan kita lakukan, kita kerjakan di dalam setiap kehidupan, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal ketika kita ada di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, saya rindu untuk membagikan sebuah kebenaran tentang jangan bimbang, jangan ragu akan Tuhanmu. Dan apapun keadaan, intimidasi atau asupan daripada menggoncangkan imanmu, jangan bimbang. Yesus yang sudah dinubuatkan ya beberapa tahun yang lalu, ya ribuan tahun yang lalu, bahkan para nabi mengatakan demikian. Dan dia mati, dia hadir, dia lahir, dia mati di kayu salib, dia bangkit, mempunyai misi untuk menyelamatkan kita semua. Maka di sini ada kata-kata it is finished. Sudah selesai. Saya akan bahas tentang kata it is finished. Ya, dan saudara tidak boleh ragu kalau dia sudah berkata sudah selesai, maka benar-benar dia menyelesaikan dengan baik. Saudara lihat di dalam kitab Yohanes 19 ayat 30. Ya, kok agak ke atas sedikit ya. Mungkin diturunkan sedikit. Oke, Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, kata ini sangat luar biasa, ya, bahwa dia sebelum mati, dia mengatakan, ya, sudah selesai. Dalam kitab Yohanes mencatat ada 3 kata dari salib Yesus. Ada 3 kata yang dicatat di sini. Yang pertama adalah kata belas kasihan, kalau kita lihat ayat 26 dan 27. Ya. Adalah kata, ibu, ini adalah anakmu. Ketika murid-muridnya juga disampaikan, itulah ibumu. Kasih Yesus sebagai manusia 100%, Allah 100%. Dan dia sangat menghargai dan menghormati ibunya, orang tuanya. Kata ini betul-betul harus merema dalam hidup kita. Belas kasihan harus ada dalam diri umat Tuhan. Saudara sudah ditebus. Saudara sudah ada di muka bumi ini. Oleh karena apa? Oleh karena kasih orang tua kepada kita. Jangan lupa itu. Yang kedua adalah penderitaan. Kata penderitaan. Di situ ada kata aku haus. Ya. Di dalam ayat 28 29. Aku haus. Yesus juga mengalami penderitaan. Saudara,
Kata kita memikul salib artinya kita harus juga ikut di dalam penderitaannya. Jadi kalau saudara mengalami penderitaan, jangan saudara kecewa, tidak percaya kepada Tuhan. Dia Allah, dia mau hidup di dalam penderitaan, mengalami penderitaan secara manusia. Ya, untuk apa? Dia ingin merasakan bagaimana hidup di dalam penderitaan itu. Dia kuat. Saudara, ada sebuah tujuan hidup. Kalau engkau mengalami penderitaan, jangan sekali-sekali engkau meninggalkan Yesus. Ya, penderitaan model apakah itu? Keluarga. Apakah itu pekerjaanmu? Apakah itu kehidupanmu? Kalau engkau mengalami sebuah penderitaan, hidup tidak seperti penderitaan yang dialami Yesus. Engkau melihat gambaran Yesus mengalami penderitaan yang amat sangat. Ya, tapi dia melalui, mengakhiri sampai selesai. Saudara, engkau tidak kuat menderita, engkau tinggalkan Tuhan. Jangan seperti itu. Yang ketiga adalah kata kemenangan. Ingat, sudah selesai itu adalah kata kemenangan. Ya. Nah, saudara lihat, kata sudah selesai itu teleo. Kata teleo itu adalah aku telah mengakhiri. Aku telah menggenapi. Bahkan sempurna. Apa rancangan Bapa kepada umat manusia sejak dosa Adam itu semua manusia lahir sudah ada bibit dosa dan dia menyempurnakan sampai di atas kayu salib. Bahkan dia mati di kayu salib, kata sudah selesai, teleo ini. Dia membayar semua. Apa yang dia bayar? Perzinahanmu. Apa yang dia bayar? Engkau mungkin melakukan hal-hal dosa. Engkau melakukan hal-hal melukai hati Tuhan. Pernah meninggalkan Tuhan. Bohong. Dosa apa lagi? Segala macam dosa. Mengkhianati, murtad, apalagi. Di situ saudara mungkin pernah mengalami yang namanya hidup di dalam dosa segala macam. Dia selesaikan semua. Jadi anak Tuhan tidak ada dosa lagi yang melekat. Dia sudah tuntaskan. Amin. Berbahagia kita menjadi anak Tuhan. Berbahagia kita menjadi orang Kristen karena sudah diselesaikan semua. Saudara pernah mencuri, sudah selesaikan dosa apapun, tetapi hukum tetap berjalan terus, tetapi dosanya, dia ketika minta ampun, dia diampuni. Ya, diampuni. Tetapi hukum tetap jalan terus. Ya. Nah, tetapi saudara lihat, ini hebatnya Tuhan kita. Jadi jangan ragu. Ketika kita percaya Yesus, jangan tinggalkan Yesus. Sekali percaya, tetap percaya. Kalau setiap dosamu, dia ampuni. Ya. Nah, saudara lihat. Roma 6 ayat 22 dan 23. Dia bayar apa itu? Apa yang dia bayar? Coba lihat. Roma 26. Roma 6 ayat 22 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang kekal, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dosa apapun yang membawa saudara ke dalam maut, ya, dia selesaikan. Dia membawa saudara supaya hidup di dalam kekekalan. Bersyukur kan jadi anak Tuhan kan?
Amin. Apalagi, saudara lihat, jadi upah dosa kita membawa, coba bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, saya rindu supaya saudara lihat bahasa Indonesia sehari-hari. Ya. Di dalam kitab bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, untuk yang membaca nanti supaya punya ininya. Roma 6. Saudara lihat ayat ke-23-nya. Sebab kematian adalah upah dari dosa. Tetapi hidup sejati dan kekal bersama Kristus Yesus Tuhan kita adalah pemberian yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma. Allah memberikan cuma-cuma. Ketika saudara hidup kekal nanti bersama-sama Dia. Ketika saudara percaya kepada Yesus adalah Tuhan, saudara akan dibawa ke tempat yang di mana Dia berada. Dosa-dosa saudara clear. Tidak rugi percaya sama Tuhan. Tidak rugi saudara melepaskan semua atribut-atribut ya, yang mengikutimu, dosa dari nenek moyangmu. Ketika percaya Yesus, saudara sudah masuk dari gelap, dari maut, pindah kepada hidup yang kekal. Lalu jangan tinggalkan Tuhan lagi. Percaya Yesus, hidup kekal. Amin. Ya, percaya Yesus, hidup kekal. Galatia 3 ayat 13. Ya, Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara tahu, kenapa Yesus mengambil bagian untuk Dia disalib? Alkitab mencatat, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Apa tujuannya? Untuk mengangkat, untuk membebaskan, untuk melepaskan kutuk, segala kutuk yang mengikatmu sudah selesai di atas kayu salib. Kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, kutuk turunan, mungkin orang tuanya pernah sakit diabetes, nanti anaknya pun akan sakit diabetes, di atas kayu salib sudah selesai. Jadi anak-anak Tuhan harus berkata yakin, ketika saudara percaya Yesus, Dia mempunyai sebuah tujuan untuk menyelesaikan sampai mati di atas kayu salib. Dia mengambil bagian itu, supaya segala kutuk itu hanya ada di dalam pribadinya, Dia selesaikan. Jadi bagi anak-anak Tuhan, jangan lagi engkau berkata, oh ngapain dia? Kok Tuhannya Allah, Tuhannya orang Kristen mati? Ingat, saudara bisa menjawab. Saudara ketemu siapa, saudara bisa menjawab. Kadangkala ketika ada orang bertanya, jangankan bertanya, ketika saudara dijelaskan, loh kok Tuhanmu mati? Saudara sudah bimbang, saudara sudah ragu. Saya mau anak-anak Tuhan di tempat ini, bukan sekedar mengerti, tetapi yakin. Ya, yakin betul dan imannya bahwa Dia mati di atas kayu salib. Ya, bukan sekedar Dia seperti penjahat kiri dan kanan itu. Tidak, Dia menuntaskan itu untuk apa? Untuk kutuk-kutuk yang seharusnya menimpa kita tidak terjadi. Mau tinggalkan Tuhan? Hah? Enak kalau sudah ikut Tuhan. Jangan lagi untuk meninggalkan. Dia membawa saudara hidup dalam kekal. Dia membebaskan segala kutuk. Dia menghapus dosa-dosa kita. Jadi tidak ada apakah itu jabatan,
Apakah itu kekayaan? Apakah itu ekonomi? Ya. Terus apa lagi? Pil. Nah, mungkin wanita idaman. Lalu saudara meninggalkan Tuhan. Jangan. Anak-anak muda saya mau sarankan hari ini. Catat baik-baik. Engkau sudah ditebus. Engkau sudah dipindahkan hidup. Dari maut kepada hidup kerajaan sorga. Saudara pindah ke situ. Saudara tinggalkan Tuhan. Maka saudara pilih maut. Catat baik-baik. Jangan tampan. Jangan gantengnya. Jangan karena dia pakai mobil mewah. Lalu saudara pindah. Karena jabatan saudara pindah. Meninggalkan Tuhan. Jangan. Mahal harga Yesus. Dia bayar untuk saudara. Nah saudara lihat. Kata menebus ini dalam bahasa Indonesia sehari-harinya membebaskan. Ya. Nah, perhatikan baik-baik, Yesus adalah penggenapan nubuatan ketika Yesus berkata sudah selesai, itu artinya dia membawa, dia menyelesaikan semua nubuat-nubuat dalam perjanjian lama tentang dirinya. Jadi bukan serta-merta dia seperti banyak orang berkata, ya, bahwa kenapa Tuhannya mati? Banyak orang berkata itu bukan dia yang disalib, itu digantikan. Ingat baik-baik, itu ada kata-kata di luar sana yang untuk menggoncang kepercayaanmu. Saya mau katakan Yesus itu sudah ribuan tahun. Coba perhatikan. Dari awal kejadian sampai akhir Maleakhi ada 300 nubuatan rinci tentang yang diurapi Yesus yang digenapi olehnya. Ada 300 nubuatan. Jadi saudara perhatikan, dari benih yang akan berbuah. Jadi setelah Adam itu jatuh dalam dosa, perhatikan Kejadian 3 ayat 15. Coba Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan terus? Antara engkau dan perempuan ini. Iya. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunannya. Itu nubuatan. Sejak ribuan tahun di zaman Adam. Ketika ular itu menjatuhkan Hawa. Lalu firman Tuhan sampaikan, keturunannya akan meremukkan kepala ular. Terus? Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Coba lihat, dan ular itu akan meremukkan tumitnya. Saudara lihat, Yesus mengalami, menyelesaikan di atas kayu salib. Jadi jangan heran perjalanan hidupmu selalu akan dirusak oleh iblis. Dan dia akan terus sampai nanti di dalam Wahyu 12, di situ diceritakan, disampaikan, ya, dalam pernyataan Rasul Yohanes. Bagaimana gerejanya akan terus diburu oleh ular naga tua merah itu. Maka saudara perhatikan, ini dua kitab yang menjelaskan dari beberapa banyak kitab. Di dalam kitab Yesaya 53, karena ini panjang saudara saya lihat saja, dengarkan ya. Dalam Yesaya 53, saudara perhatikan. Di sini dikatakan bahwa ia dihina, ya. Ia menerima penuh kesengsaraan. Ia menderita kesakitan. Apalagi? Tujuannya apa? Supaya penyakit kita yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita dipikulnya. Dia dipukul. Bahkan banyak orang berkata dia kena tulah. Ditindas Allah. Dia tertikam. Itu semua untuk pemberontakan kita. Jadi nubuatan sudah disampaikan. Ya. Apa maksud daripada Tuhan?
Dia mau menyelesaikan ini. Ya, di sini dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ayat 10. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Tujuan Tuhan ingin menyelamatkan saudara. Tujuan Tuhan sejak nubuatan, sejak pesan-pesan Tuhan ketika Adam dan Hawa jatuh, ada banyak peristiwa pertolongan Tuhan. Contohnya, Bahtera Nuh, enggak juga. Sodom dan Gomora masih juga buat dosa. Bahtera Nuh, air bah sampai bumi ini, cuma 8 orang yang selamat. Masih juga jatuh dalam dosa. Apalagi kehadiran Musa, ada tabut Allah, ya, kemah suci dibangun, setiap buat dosa, mereka berikan persembahan, masih buat dosa lagi, diberikan tanah perjanjian, masih menyembah berhala lagi, dibuang ke 70 tahun, ya, dalam penderitaan, masih terus. Tidak ada satu manusia pun, bahkan 10 perintah Tuhan, hukum perintah Tuhan, di Gunung Sinai disampaikan ke Musa, tidak bisa menyelesaikan dengan baik umat-umat Tuhan masih lakukan dosa. Maka Yesus hadir menyelesaikan sampai selesai. Dia membayar dosa dari Adam sampai sekarang. Dia bayar dengan tuntas. Kenapa engkau ragu dengan Tuhan? Kenapa kita bimbang? Ada banyak orang pindah. Ada banyak orang meninggalkan Tuhan. Tapi saudara, jangan. Karena pemahaman yang hanya begitu dangkal dengan firman. Jarang buka Alkitab. Apalagi ada iming-iming. Ya, apalagi iming-iming ekonomi. Lalu meninggalkan Tuhan. Sangat kecil sekali pemahamannya. Sangat dangkal sekali pemahamannya. Tetapi saudara hari ini, Yesus sudah dinubuatkan. Beberapa nabi termasuk Yesaya 53 sudah digambarkan. Saudara baca nanti sendiri di rumah. Ya, supaya saya tidak masuk kepada poin Yesaya 53. Karena saya ingin menuntaskan Yohanes 19 ayat 30 kata sudah selesai ini. Nah, saudara perhatikan, pekerjaan Yesus adalah untuk mencari. Jadi tujuan salib, makanya dengan perjamuan kudus ini bukan tidak bermakna. Dia mempunyai sebuah tujuan. Jadi dengan peristiwa salib, dia hadir rencana Allah Bapa lewat kasih Yesus, ya. Dan dia berani melakukan, menuntaskan, bahkan di situ dia gemetar waktu pegang cawan itu. Tetapi kalau memang ini kehendakmu, biarlah itu jadi. Tujuannya apa? Lukas 19 ayat 10. Dia bayar dengan baik itu. Lukas 19 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara lihat. Tujuan Yesus disalib, dia ingin mencari, menyelamatkan yang terhilang. Jadi amanat agung buat saudara adalah bersaksi, cari jiwa. Jadi bagi yang terhilang adalah rohnya itu tetap. Supaya dia selamat, bagaimana? Dia lewati, dia jalani. Maka saudara mengalami penderitaan, saudara ada saudara-saudara yang lain sudah meninggalkan Tuhan, tugas saudara itu untuk mencari. Jangan mau selamat sendiri, cari mereka. Tujuan Yesus itu kasih salib untuk mencari saudara. Dan ketika saudara sudah mengalami hidup kekal, dipindahkan, cari mereka.
Tugas saudara menguatkan orang lain, bukan menjatuhkan orang lain, bukan supaya orang itu saudara hakimi, bukan supaya orang itu saudara jauhi dan dia meninggalkan Tuhan. Ingat, Allah kita Allah yang adil. Maka ada firman berkata, darahmu tertanggung. Ketika dia mati, maka darahnya tertanggung kepadamu. Allah kan adil kan? Ingat, jangan lupa Allah itu adil. Nah, saudara lihat. Untuk menyediakan perdamaian. Jadi apa yang dia bayar? Dia membayar untuk menetapkan, untuk mencari yang terhilang. Dan apa yang dia bayar? Saudara lihat Roma 23 ayat 23 dan 25. Roma 3 ayat 23 sampai 25, demikian bunyi firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Saudara lihat. Jadi dengan perjamuan kudus ini ingat baik-baik. Nah, saudara katakan bahwa apapun dosa-dosa diselesaikan. Saudara setelah baptis, ingat ya gini ya. Ketika saudara percaya Yesus, ya, ketika saudara percaya Yesus, apakah saya milik sepenuhnya Yesus? Harus dibuktikan lewat baptisan. Saudara sudah baptis. Apakah di dalam saudara melakukan sudah baptis itu, saya milik Kristus penuhnya? Ya. Apakah saya itu melakukan dosa lagi setelah baptis? Bisa. Setelah saudara baptis, apakah saya bisa melakukan dosa lagi? Bisa. Maka dari itu, ketika saudara perjamuan kudus, minta pengampunan terus. Minta penyucian terus, supaya dikuatkan terus. Begitu, makanya perjamuan kudus ini penting. Sangat penting. Karena ayat ini berkata, dia mengampuni kita. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, ya, karena penebusan Kristus dalam Kristus Yesus. Nah, itu ayat 24-nya. Saudara lihat. Jadi kita bersyukur bahwa di dalam pengertian makna sudah selesai ini, dia ingin menuntaskan semua. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19, demikian bunyi firman Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Luar biasa ayat ini. Berapa banyak, kalau saudara mau hitung sekarang ya. Umpamanya kalau ketika saudara ketemu zaman dulu itu kita ketemu sama Harun. Buat dosa. Lalu Harun bilang begini. Dia tahu saudara itu hidup dalam kekurangan. Maaf kata umpamanya dalam miskin umpamanya. Saudara minta diampuni dosanya, ya tolong siapkan tekukur 5. Siapkan. Lalu saudara kalau istilah sekarang, saudara kan bukan kategori miskin ya. Ini saya kasih perumpamaan. Saudara hidup dalam kategori penilaian pertengahan lah ya. Tidak lebih, tidak miskin lagi. Lalu di situ saudara harus berikan domba. Domba berapa harganya? Kambing domba berapa harganya? Anggap 1 juta. Ya.
1 juta loh. Kalau kita hitung perjanjian lama, setiap saudara buat kesalahan dalam 1 tahun itu, maka saudara harus bawa domba orang miskin. Kalau orang kaya, saudara harus bawa namanya lembu. Harga lembu itu bisa 15-20 juta. Kalau saudara kembali kepada perjanjian lama, kalau saudara kembali kepada perjanjian lama, datang ke tempat ini, umpama, lalu diminta seperti domba, seperti lembu, sanggup? Berat. Untuk persembahan saja, kadang-kadang Tuhan juga nggak minta persembahanmu. Saudara persembahan kayak kolekte atau saudara persembahan, saudara tinggal berhitung berapa saya persembahkan. Dan Tuhan nggak hitung-hitung. Silahkan. Dan Tuhan tidak bilang begini, kalau kau berikan persembahan 2.000 umpamanya, 2.000. Lalu Tuhan bilang, dosamu nggak diampuni. Kalau dulu ya. Tidak bisa. Pak saya buat persembahan 5.000, 10.000. Sekarang iya, dulu tidak bisa. Dilihat, orang miskin minimal 5. Alkitab mencatat. Saudara ke sini bawa mobil, minimal saudara bawa domba atau lembu. Berat. Tapi dia memberikan cuma-cuma. Saudara dibebaskan dosanya, enggak pakai bayar. Dia tuntaskan di atas kayu salib. Sebenarnya saudara bersyukur menjadi anak Tuhan. Saudara percaya Yesus bersyukur. Enggak, Tuhan enggak hitung-hitung. Kalau saudara suruh hitung, enggak sanggup saudara bayar. Enggak sanggup. Tapi banyak orang ragu, banyak orang bimbang, dan banyak orang meninggalkan Tuhan. Saya berharap pengajaran hari ini, jangan engkau pernah meninggalkan Tuhan Allahmu. Dia beri dengan cuma-cuma. It's finished. Yesus adalah jalan kepada Bapa. Kata sudah selesai ini, dia memberikan jalan bagimu. Nah, di sini saya akan lebih dalam lagi. Supaya saudara jangan lagi kata bimbang dan ragu. Di situ ada kata Thomas dan ada Filipus. Ini yang sering terjadi anak-anak Tuhan. Saya sedang mencari jalan buat saudara. Jangan seperti Thomas dan Filipus dalam pengertian konteks Yohanes 14. Walaupun dia tidak salah. Tapi saya ingin memberikan pengertian tentang Yohanes 14 ini. Mari kita buka Yohanes 14. Yohanes 14. Ya, kita pelan-pelan membacanya. Ayat 1-8, demikian bunyi firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu. Saudara lihat, ayat ini sudah berkata, ada keyakinan buat rumah Bapa bahwa kita itu akan kembali kepada rumah Bapa. Ingat, saudara sudah harus yakin ketika saudara percaya Yesus, rumah Bapa disiapkan. Sorga sudah disiapkan bagi kita. Amin. Amin ya. Nah, ayat pertama, janganlah gelisah hatimu. Jangan gelisah, itu artinya oleh keadaan apapun. Saudara mungkin hari ini belum makan. Saudara mungkin hari ini belum bisa beli makanan. Saudara mungkin hari ini belum bisa bayar uang sekolah. Saudara hari ini belum bisa bayar kontrakan. Jangan gelisah. Jangan gelisah. Dia sudah selesaikan. It's the finish. Segala kutuk sudah diselesaikan. Jangan gelisah. Kenapa ayat ini dimulai? Karena banyak anak-anak Tuhan gelisah dan ragu, bimbang dan meninggalkan
oleh karena kegelisahan hatinya meninggalkan Tuhan. Terus, Percayalah kepada Allah. percaya apapun. Percaya. Jadi kepercayaan itu adalah sebuah ketetapan. Makanya ada kata mengucap syukurlah dalam segala hal. Ada tidak ada, tetap mengucap syukur. Ya, terus Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. nah, jadi semua sejak zaman Adam itu berbagai macam cara. Nuh dikirim, Elia dikirim, rasul-rasul dikirim. Tetapi belum pernah kami mendengar dalam kitab Kejadian sampai Maliaki ada sebuah jaminan. Tetapi di Yohanes 14, Yesus memberikan jaminan kepada saudara. Ingat baik-baik, anak-anak muda, Yesus memberikan jaminan kepada saudara. Ya, apa jaminannya? Di rumah Bapakku, terus? Banyak tempat tinggal. Ya, Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. dia yang ngomong. Ya, jangan tidak percaya. Terus, Sebab aku pergi ke situ. jadi nubuatan yang tadi disampaikan Kejadian pasal 3 dan Yesaya pasal 53 daripada nubuatan-nubuatan para nabi, tujuannya apa? Untuk membawa saudara karena dia sudah di sana. Dan dia nanti akan kembali untuk membawa saudara. Terus, Untuk menyediakan tempat bagimu. menyediakan. Terus, Dan apabila aku telah pergi ke situ, dan apabila, kapan itu? Pada waktu peristiwa penyalipan. Jadi jangan berkata Allahmu Allah yang mati. Oh dia disalib, oh dia dicuri mayatnya, dia tidak bangkit. Tetapi Yohanes 14 ini dia yang ngomong. Bahwa aku sudah pergi ke sana. Terus dan telah menyediakan tempat bagimu, menyediakan tempat bagimu. Terus aku akan datang kembali. ingat baik-baik ini kata Tuhan. Dia akan datang kembali. Kenapa punya datang kembali? Kenapa dia datang kembali? Terus Dan membawa kamu ke tempatku. dia akan bawa saudara dari gelap. Seperti Galatia tadi. Dari gelap. Ya, dipindahkan kepada terang. Hidup kekal bersama-sama dengan dia. Jadi harta benda, dia katakan gini, semua jabatan saya tidak bawa ke sorga. Semua saya punya kendaraan, saya punya harta benda, saya punya deposito, dia ngomong sendiri. Ini saya bersyukur bisa dapat pelajaran dan sampaikan hari ini. Karena apa? Karena saya merasa juga, Tuhan, untuk yang ini saya nggak sanggup ngomong. Tapi hari ini saya pakai kutipan dari dia. Semua apa yang saya miliki, tanah yang berhektar-hektar, ratusan hektar, dia punya banyak tanah. Tapi dia ngomong, saya tidak bawa ke sana. Terus, lanjut. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, Dan kemana aku pergi, kemana aku pergi? kamu tahu jalan ke situ. Iya, Kata Thomas kepadanya, ingat Thomas sekarang saya bicara. Terus? Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Sampai di situ dulu. Thomas bertanya. Bahkan Thomas hari ini banyak yang bertanya. Kemana, di mana sorga itu? Saya pernah ketemu sama orang Amerika. Waktu kita bicara begitu, kebetulan dia juga fasih bahasa Indonesia. Pastor, tolong, sorga itu ada? Oh, ada. Pastor sudah ke sana? Bagaimana tempatnya? Di mana tempatnya?
Siapa yang di sana, pastor sudah ketemu, tolong sampaikan ke saya. Masih ada yang ngomong begitu. Saya nggak mau berdebat, saya tinggalin dia. Buang mutiara seperti kayak begitu. Dan banyak orang-orang ateis tidak percayakan Tuhan. Tapi saudara, anak Tuhan. Lihat dari ayat ini. Thomas nanya lagi. Bagaimana ke sana Tuhan? Saudara, jangan oleh karena jabatan. Saudara sudah dikasih tahu jalannya ke sorga. Lalu saudara cari jalan. Ada banyak orang cari kekayaan di gunung-gunung. Tidak mengerti jalannya Tuhan. Makanya dalam penderitaan, saudara lihat. Jangan oleh karena penderitaan, lalu saudara cari jalan singkat. Terus. Ayat 6. Kata Yesus kepadanya. Kata Yesus kepadanya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Cukup. Saya mau tegaskan. Ayat ini ayat radikal. Tidak ada satupun yang menghantar saudara ke sorga kalau bukan Yesus. Ingat baik-baik. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Bapa itu tempatnya di sorga kalau tidak melalui Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Amin. Betul. Tiba-tiba ada pesawat ngelamar saudara yang punya pesawat, terus bagaimana saudara? Saudara pindah ke lain hati. Emang gimana? Haleluya. Pesawat itu ada kadaluarsanya. 30 tahun sudah langsung tidak bisa terbang. Tapi saudara, sorga itu kekal. Enggak ada kadaluarsa. Akulah jalan. Jadi kalau saudara bersaksi kepada orang lain, ditanya, lalu Thomas juga nanya, iya ya bagaimana? Saudara bingung untuk menjelaskan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tetapi hari ini adalah dengan pasti, Yesus adalah jalan untuk mencapai Bapa di sorga. Amin. Lanjut. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Kalau kamu mengenal Yesus, kamu akan mengenal Allah Bapa. Terus? Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Iya. Kata Filipus kepadanya. Nah, yang kedua Filipus. Terus? Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Saudara lihat, banyak jemaat begini. Tapi kalaupun saudara ada seperti ini ya, saudara minta ampun. Ketika saudara tidak dapat pekerjaan, lalu saudara berkata begini, Tuhan, tunjukkanlah di mana Tuhan. Kenapa sampai hari ini saya belum bekerja? Filipus. Halo Filipus. Masihkah engkau tidak mengerti? Nah, ini contoh kalau ada omsetnya turun ya. Saya tidak nyinggung ya, tidak. Saya nggak tahu. Tapi ini khotbah ini saya dapat pewahyuan ini dari semimbar ini. Kemarin Tuhan omsetku 100 juta. Tapi tiba-tiba kenapa sekarang 10 juta? Tunjukkan kasih-Mu, tunjukkan pertolongan-Mu. Tuhan jawab, hai Filipus. Gitu ya. Hai Filipus, masihkah engkau tidak mengerti? Coba lihat. Kalau sampai hari ini kau tidak mengerti bahwa Dia sudah menyelesaikan di atas kayu salib, Dia kutuk-kutuk itu Dia selesaikan, maka engkau akan mengerti. Engkau mengerti. Tapi kalau hari ini engkau mengalami stuck atau
engkau mengalami penurunan, caranya, kuncinya saudara harus pegang. Apa kuncinya? DOA. Itu kunci. Dia sudah selesaikan, jadi tidak ada alasan saudara menyalahkan Tuhan. Tidak ada alasan saudara ketika saudara tidak mengalami, tidak mendapatkan jawaban. Padahal dia, it is finished. Sudah selesai. Kalau bahasa aslinya teleo. Sudah selesai. Tapi kalau sampai hari ini Filipus masih bertanya, tunjukkan Tuhan. Bagaimana tentang Bapa? Jangan karena ekonomi, saudara tidak mengenal dengan baik Bapamu. Makanya Tuhan bilang begini kepada murid-muridnya, kalau engkau melihat Allah, aku dalam dia dan dia dalam aku. Engkau melihat aku, Thomas, sama seperti engkau lihat Bapa. Dan sampai hari ini, kalau engkau belum dijawab, belum melihat kesuksesan anak-anakmu, tetap percaya. Tetap percaya. Itu iman. Karena dia sudah selesai. Makanya Filipus dan Thomas ini jangan ada di jemaat ini. Walaupun dia tidak salah. Tapi pertanyaan itu apakah salah? Maksud saya adalah jangan banyak bertanya penyelesaian Tuhan di atas kayu salib ini. Tapi kalau saudara mengalami yang namanya liku-liku kehidupan, itu liku-liku kehidupan, itu riak-riak. Tetapi intinya adalah dia sudah selesai. Kalau hari ini dapat 5.000, makanya kan ayat mengucap syukurlah dalam segala hal. Besok dapat 1 juta, mengucap syukur dalam segala hal. Besok dapat 5 juta, mengucap syukurlah dalam segala hal. Besok diomongin orang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Besok dituding-tuding orang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena ketika engkau dituding, suatu kelak nanti engkau akan diangkat tinggi. Ketika engkau turun dapat mupanya 500 perak, suatu kelak nanti engkau dapat 500.000. Jadi tidak boleh digoncangkan. Jadi jangan lagi banyak bertanya kepada Bapakmu. Tunjukkanlah Tuhan kasih-Mu kepadaku. Tuhan sudah tunjukkan di atas kayu salib. Amin. Terus. Sampai habis sudah selesai? Ayat 8-nya? Oh ya, ayat 8-nya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Sebenarnya bagus ini ayat. Ya, tapi saya mau katakan supaya lebih naik level lagi, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami sudah cukup, itu bagus. Tapi saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, Bapa itu sudah ada dalam dirimu melalui Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus memberikan hikmat buat saudara, pergunakan fasilitas itu. Contoh, saudara, kalau saudara punya mobil Mercy, pergunakan karena mobil itu enak dipakai. Tapi jangan saudara pergi ke tempat ini pakai andong. Bukan menghina, tetapi fasilitas saudara diberikan, tapi saudara tidak gunakan. Ya, saudara sudah dikasih motor, dikasih mobil, saudara jalan kaki ke tempat ini, walaupun boleh, tapi pergunakan fasilitas itu. Roh Kudus adalah fasilitas yang hebat untuk menyelesaikan persoalanmu, tapi engkau tidak menggunakan fasilitas itu. Masih bertanya, Tuhan tunjukkanlah jalanku Tuhan. Jalan ke sana. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kata sudah selesai, artinya dia sudah membayar itu semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita perjamuan kudus. Kasih yang
hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Pengorbananmu Dan selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku. Dalam hidupku Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. angkat tinggi-tinggi. Kita hormati terlebih dahulu. Di tangan kami ada roti dan anggur. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mengubahnya menjadi tubuh dan darah-Mu. Ketika kami makan, kami diberkati. Kami disucikan, kami dikuduskan lewat darah-Mu. Kami percaya segala dosa kami mulai dari hari kemarin sampai hari ini, Tuhan mengampuni kami. Baik yang diperkatakan, baik yang ada di pikiran, baik yang ada di hati, maupun perbuatan kami, hari ini kami dikuduskan dan diampuni. Berbahagialah yang perjamuan kudus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi-tinggi darah Kristus. Engkau percaya ketika minum darah Kristus engkau akan disembuhkan, dikuduskan, dan diampuni. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan, pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari silakan duduk. Naikkan ucapan syukurmu. Haleluya, Yesus Tuhan.
Roh Kudus Tuhan. Kenala rapa syakataka. Kenala rapa syakataka. Kenala rapa syakataka. Bebaskan hidup yang terbelenggu. Bebaskan Tuhan. Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Bebaskan Tuhan hidup kami Tuhan. Pulihkan setiap gereja-Mu. Mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kenala rapa sandela rapa. Oh rapa shanala. Kenala rapa syakataka. Bebaskan hidup yang terbelenggu. Kenala rapa syakataka rapa yasaka. Memulihkan hati Pulihkan mereka kami, yang Tuhan. terluka. Pulihkan gereja-Mu. Serta menjelikan mata yang buta. Inilah kami umat-Mu Tuhan. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, Menyatakan kebesaran nama-Mu. Kenala rapa syakataka. Engkau lihat umat-Mu saat ini Tuhan. Engkau yang memulihkan Tuhan. Gereja-Mu Tuhan. Engkau yang memulihkan kami. Kami tetap percaya Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Kinala rapa syakataka rapa. Kinala rapa syakataka rapa yasaka. Kinala rapa yasakataka rapa yasakataka. Kinala rapa yasakataka. Kinala rapa yasakataka rapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Inilah umat-Mu Tuhan. Bahwa kami tetap setia. Bahwa kami tetap hidup di dalam ketaatan Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan. Kami tidak akan pernah bimbang dan ragu. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap percaya bahwa Yesus sumber jawaban, sumber keselamatan, sumber kesembuhan, sumber berkat bagi kehidupan gereja-Mu Tuhan. Kinala rapa syakataka. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah.
mengucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu Tuhan bagi setiap kami Bapa. Betapa kami Tuhan mencintai Engkau Tuhan. Betapa kami Tuhan rindu Tuhan Engkau saat ini. Engkau yang melihat setiap hati kami Bapa. Engkau yang melihat Tuhan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, kuasa-Mu Tuhan mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Ya Ralamana Shikanananananana. Ya Ralamana Shikanananananana. Kami mengucap syukur Tuhan. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik.
ucap syukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Engkau yang memuaskan Tuhan pribadi kami Bapa. Engkau yang memuaskan setiap roh-roh kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our Bersyukur akhir daripada ibadah ini semua campur tangan-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir saat pagi ini dan berkati juga jemaat-Mu yang ada dimanapun berada. Kami percaya Tuhan di dalam pengembalaan kami selalu berdoa bagi mereka dikuatkan, diberikan kesehatan. Mereka tidak akan pernah bimbang dan ragu, tetapi mereka tetap percaya bahwa Yesus adalah sumber pertolongan bagi mereka. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hantar kami pulang dengan selamat dan semuanya sukacita Allah itu melimpah setiap jemaat-Mu. Angkat tangan-Mu, terimalah berkat Bapa Surgawi, diberkatilah hidupmu, diberkatilah pribadimu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil, dan setiap kakimu melangkah, Tuhan akan selalu menuntunnya sehingga penuhlah sukacitamu. Diberkatilah engkau di bumi dan diberkatilah engkau di sorga, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati siang hari ini, katakan haleluya. Amin.